Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Didoakan mudah-mudahan para pendengar sekalian dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesejahteraan zahir dan batin, diberikan kekuatan untuk terus istiqamah berada di atas jalannya. Mudah-mudahan kebaikan yang Allah anugerahkan pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, berkekalan hendaknya hingga saat kita dipanggil olehnya kelak. Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung semula uraian kita tentang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di mana pada siri yang lepas kita telah mulai uraian tentang asraru taqdimil ibadah ala isti'anah. Dahulukannya Iyyaka na'budu, yakni ibadah, atas Iyyaka nasta'in, yakni al-isti'anah atau at-tawakkal, yakni bahwasanya al-ibadah yakni ghayah, sementara al-isti'anah adalah wasilah. Ibadah adalah tujuan kita diciptakan. Ibadah adalah tujuan hidup kita, sementara isti'anah hanyalah memohon keperluan hidup. Itu nomor satu. Hari ini kita pelajari rahasia yang kedua, kenapa al-ibadah didahulukan atas isti'anah. Mengabdikan diri kepada Allah hendaklah diutamakan, dinomorsatukan, sebelum kita memohon sesuatu yang kita perlukan daripadanya. Ini kerana yakni al-ibadah muta'alliqun bi uluhiyyatillah wal isti'anah muta'alliqun bi rububiyyatihi. Maksudnya bahwasanya ibadah melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan,
memperhambakan diri, itu kaitannya dengan hak uluhiyah Allah. Hak uluhiyah, hakul uluhiyah. Allah punya hak uluhiyah, yakni hak untuk disembah. Hak untuk dipuja, hak untuk dipuji, hak untuk ditakuti, hak untuk ditaati, hak untuk dicintai. Bila Allah ada hak, maknanya kita ada kewajipan. Jadi ibadah adalah kita memberikan apa yang jadi hak Allah, dan itu kewajipan kita. Sementara isti'anah, iyyaka nasta'in, muta'alliq bi rububiyatihi. Ia berkaitan dengan sifat rububiyahnya. Sifat rububiyahnya. Sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala ada kuasa untuk mentadbir, mengurus, menghidup, mematikan, memberi, tidak memberi, mengkabulkan, tidak mengkabulkan, menghidupkan, mematikan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Memberikan apa yang di hak uluhiyah hendaklah didahulukan, bahkan diutamakan. Bagi yang telah belajar akidah umpamanya, kita selalu diajar, dijelaskan tentang tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Di dalam sejarah umat manusia, ramai, bahkan pada zaman Nabi SAW diutus, ramai daripada umat Nabi pada masa itu, atau bahkan semuanya, mengakui akan rububiyah Allah. Mengakui bahwa Allah sajalah yang boleh memberi apa yang dia minta. Boleh mengkabulkan segala permintaan. Menurunkan hujan, menghidupkan, mematikan, menciptakan itu, menciptakan ini. Dalam hal ini, dari aspek ini, umat Nabi Muhammad, kaum Nabi pada zaman itu termasuk kaum jahiliyah, mengakui. Sebab itu jika orang jahiliyah berdoa pun menyebutnya Allahumma. Allahumma menyebutnya. Karena mereka yakin hanya Allah saja yang boleh memberikan, menunaikan hajat mereka. Mereka tidak kata patung yang mereka sembah itu boleh mengabulkan, memberikan mereka rezeki. Tak. Mereka hanya jadikan patung sebagai wasilah. Artinya apa? Mereka mengakui rububiyah Allah. Tetapi mereka tidak mengakui akan uluhiyah Allah. Hak Allah untuk disembah. Itu mereka tidak mengakui. Sebab itu jika ia menyembah, yang disembah selain Allah. Tapi bila meminta sesuatu, atau bila ditanya, siapa yang boleh mengkabulkan permohonan kamu? Allah. Sehingga dalam bab akidah, orang yang telah memberikan apa yang jadi hak Allah, namanya hakul uluhiyah, pasti ia mengakui akan rububiyah Allah. Pasti. Tapi orang yang mengakui rububiyah Allah, belum tentu mengakui hak uluhiyahnya. Dia yakin Allah saja yang boleh memberi rezeki, tapi yang disembah bukan Allah. Sebab itulah memberikan apa yang jadi hak Allah, mengakui hakul uluhiyah, itu hendaklah didahulukan, hendaklah diutamakan. Kenapa? Orang yang hanya mengakui rububiyah Allah, bila minta pada Allah, bila merayu kepada Allah, bila ditanya siapa yang cipta bumi langit, Allah,
Hanya setakat itu keyakinan dan imannya pada Allah. Tetapi tidak mengakui hak uluhiyah Allah. Tidak mengakui bahwa Allah itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Yang segala perintahnya wajib dilaksanakan. Segala larangannya wajib ditinggalkan. Iman yang seperti ini belum dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Saya ulangi. Iman yang seperti ini belum dapat menyelamatkannya daripada neraka. Jika ia hanya sekadar mengakui Tuhan itu ada, Tuhan itu yang mencipta bumi, langit dan isinya, Dia itu yang mengkabulkan doa bila dia berdoa, yang mengabulkan hajat bila ia punya hajat, hanya setakat itu keyakinannya pada Allah, itu namanya mengakui rububiyahnya. Tetapi tidak mau menyembahnya, atau menyembahnya tapi juga menyembah yang lain, namanya syirik. Iman yang seperti itu belum dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Sebab itulah, kenapa orang-orang kafir musyrik Makkah dahulu, yang hingga matinya tidak sempat memeluk agama tauhid, mereka kekal dalam neraka. Adakah mereka kekal dalam neraka kelak kerana tidak mengakui adanya Allah? Oh, tidak. Abu Jahal kelak di akhirat kekal dalam neraka bukan kerana Abu Jahal tidak mengakui adanya Tuhan. Bukan kerana Abu Jahal tidak mengakui Allah itu sebagai Rob. Bukan Abu Jahal tidak mengakui bahwa Allah sajalah yang menciptakan bumi, langit dan isinya. Kalau mereka sudah mengakui bahwa Allah itu seperti itu sifatnya, lalu kenapa mereka masih masuk neraka? Ya, karena mereka tidak memberikan hakul uluhiyah. Ibadah itu tidak dilakukan. Apa yang Allah suruh dia tidak buat, apa yang Allah tegah dia tidak tinggal. Jika ia menyembah Allah pun syirik. Sebab itulah memberikan apa yang jadi hak Allah, hakul uluhiyah, itu hendaklah didahulukan. Ya mas sekalian, sedar ke tak sedar kita semua bahwasanya tugas para nabi dan utusan Allah, bermula pada zaman Nabi dahululah, Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, mula pada zaman Nabi Nuh dan seterusnya, hingga Nabi Muhammad lah. Sebenarnya tugas mereka ini, tugas utama mereka ini, bukan mengajak manusia meyakini adanya Tuhan. Bukan. Tugas para nabi bukan menyeru umatnya mengakui adanya Tuhan. Kenapa dikatakan begitu? Ya, karena mereka semuanya telah mengakui adanya Tuhan. Nabi Muhammad yang didakwahkan oleh Nabi pada orang Quraisy bukan menyeru mengajak orang kafir Quraisy untuk meyakini adanya Tuhan. Kenapa? Karena orang Quraisy sudah mengakui adanya Tuhan. Bahkan mereka mengakui Tuhan yang menciptanya, yang menghidupkannya, mematikannya, memberinya rezeki, menurunkan air dari langit. Allah, kata mereka. Nampaknya mereka ini beriman, nampaknya. Tapi kenapa? Lalu kenapa apa yang didakwakan oleh para nabi? Mengajak mereka mengesakannya. Mengajak mereka untuk mengakui akan hak uluhiyah, ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishan. Iya karena itu yang mereka tidak ada. Orang yang hanya mengakui Allah
tempat memohon. Yang bagi Allah, zat yang memberi ia kehidupan, mengabulkan serahajat, tetapi tidak menyembahnya, tapi tidak mengakui, maksud saya, hak uluhiyahnya, batal syahadahnya, kekal dalam neraka. Saya nak bagi contoh yang mudah sebelum saya tunjukkan ayat-ayatnya. Iblis laknatullah alaih, seperti yang Allah beritahukan pada kita di dalam Al-Quran, dia kelak di akhirat, yakni kekal di dalam neraka. Ya. Iblis laknatullah alaih di akhirat kekal di dalam neraka. Pertanyaannya, adakah iblis laknatullah alaih di akhirat dikekal dalam neraka kerana dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya? Tidak. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhannya. Iblis masih mempercayai bahwa Allah lah yang menciptanya. Allah lah yang mencipta alam semesta. Bila iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, bahkan iblis mengaku takut akan Allah. Inni akhafullah. Allah telah merakamkan dalam Al-Quran. Iblis pernah kata begitu. Inni akhafullah. Aku takut Allah. Nampaknya iblis ia kekal dalam neraka. Ya, karena iblis menafikan hak uluhiyah Allah. Hak Allah untuk disembah. Ia ingkar untuk beribadah. Semasa Allah perintahkan dia untuk sujud hormat kepada Adam, perintah Allah kepada dia sujud pada Adam, dia wajib laksanakan. Ia wajib patuh karena itu ibadah. Karena itu tujuan ia dicipta. Yang kita telah belajar minggu lepas. Tujuan kita dicipta yakni ibadah. Buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah. Kan itu tujuan kita dicipta. Iblis enggan. Tak mau ibadah. Gagal iblis mencapai tujuan ia diciptakan. Walaupun ia masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, batal syahadahnya. Kekal dalam neraka. Karena enggan memberikan apa yang jadi hak Allah. Apa yang jadi hak Allah? Hak uluhiyah Allah. Al-ibadah. Iyyaka na'bud itu adalah hak Allah. Iyyaka na'budu itu adalah hak Allah. Kaitannya dengan hak uluhiyah. Iyyaka nasta'in itu kaitan dengan rububiyah. Allah itu Rabb alamin, yang mentadbir, yang mengurus, yang memelihara, yang menjaga, yang dan seterusnya. Sebab itu al-ibadah didahulukan atas isti'anah. Lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang iman orang kafir Quraisy. Ya, yang boleh rekodkan saya sebagai contoh, kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 84. Lihat surah Al-Mu'minun ayat 84. Surah 23. Surah 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Muhammad, katakan kepada kaum kamu, khasnya orang-orang kafir Quraisy. Tanya pada mereka, wahai Muhammad, bagi siapakah bumi dan seluruh penghuninya
jika kamu mengetahui bumi dan isinya ini milik siapa? Tanya pada mereka orang kafir. Sayaqulun lillah. Pasti bila mereka ditanya, bumi ini milik siapa? Isi bumi milik siapa? Pasti orang kafir kata, bagi Allah. Itu milik Allah lah. Kul afala tadhakkarun. Kata Muhammad, kalau kamu dah mengakui bahwa Allah itu pemilik bumi dan isinya, mana kamu sudah mengakui rububiyah Allah, apalah kamu tidak mendapat peringatan. Sepatutnya bila kamu sudah mengakui bumi dan isi itu milik Allah, Allah itu pemilik tunggal, maka sujud kamu sepatutnya kamu berikan hanya kepadanya. Ketaatan kamu hanya kepadanya. Apa yang dia suruh, kamu mesti buat. Sepatutnya. Ayat berikutnya, Kul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Ayat 86. Muhammad, katakan, tanyakan pada orang kafir itu. Siapakah Tuhan yang mencipta dan yang memelihara, menjaga, mentadbir 7 lapis langit? Dan siapakah Tuhan yang mentadbir, menjaga, mengurus aras yang agung? Sayaquluna lillah. Pasti mereka kata Allah. Allah. Di sini mereka mengakui rububiyah Allah. Kul afala tattaqun. Kalau kamu dah tahu macam tu, dah mengakui Allah sebagai Rabb kamu, kenapa kamu tidak mengakui Allah sebagai ilah satu-satunya bagi kamu? Ayat 88. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih in kuntum ta'lamun. Katakan wahai Muhammad, siapakah yang ada di genggaman tangannya kekuasaan segala sesuatu? Dia yang melindungi dan dia tidak dilindungi. Jika kamu tahu, sayaqulun, pasti mereka akan jawab, lillah, lillah, Allah. Tengok bagaimana mantapnya keyakinan orang kafir akan rububiyah Allah. Tetapi mereka tidak mengakui hak uluhiyah. Ayat mudah. Orang kafir hanya mengakui Allah sebagai Rabb-nya satu-satunya. Tapi orang kafir tidak mengakui Allah sebagai ilah satu-satunya. Sedangkan pengakuan kita bahwa Allah itu ilah kita satu-satunya, itu adalah penentu segala-galanya. Amal kita jadi diterima. Surga layak bagi kita. Selamat dari siksa kubur. Bila dosa ada, peluang untuk dapat pengampunan. Jika kita telah mengakui Allah itu satu-satunya ilah bagi kita. Artinya, kita sudah iyyaka na'bud, iyyaka na'bud. Sebab orang yang mengakui Allah satu-satunya ilah, pasti ia juga mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Tapi kalau hanya mengakui Allah sebagai Rabb-nya sahaja, contoh berdoa pada Allah, minta pada Allah, itu pada Allah, dan yakin Allah yang mengabulkannya, tapi tidak memberikan apa yang jadi hak Allah, iman yang seperti ini belum dapat menyelamatkannya daripada neraka. Waliyadzubillah. So itulah di sini lagi satu rahsia kenapa iyyaka na'bud didahulukan, al-ibadah didahulukan atas iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in. Kalau dikatakanlah orang kafir itu beriman kepada Allah, ya mereka beriman, tapi imannya campur syirik. Nak katakan orang kafir tidak beriman sama sekali pun tak betul juga. Nak katakan orang kafir itu beriman 100%, tidak juga. Sebab Allah sendiri pun memberitahu kita di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 103 pamannya. Surah Yusuf ayat 103.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Yusuf 106. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah. Illa kecuali wahum dalam keadaan mereka dalam beriman itu musyrikun, orang yang musyrik. Artinya mereka beriman tapi imannya campur syirik. Itulah. Mana iman mereka? Iman mereka, mereka hanya mengakui rububiyah Allah. Mengakui bahwa Allah itu Rabb-nya. Mengakui bahwa Allah itu yang mencipta bumi langit. Mengakui bahwa Allah saja yang mengabulkan doanya. Mengakui bahwa Allah saja yang memenuhi segala keperluan hidupnya. Tapi tidak mengakui Allah sebagai ilah satu-satunya. Sebab itu dalam kalimah tauhid, untuk membolehkan orang memeluk untuk membolehkan orang itu diakui sebagai orang Muslim, kan syahadahnya mesti asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh kata asyhadu alla rabba illallah. Tak boleh. Asyhadu alla rabba illallah. Tidak ada, walaupun Rabb dengan ilah dalam bahasa Melayu yang sama. Tapi jika orang kata la asyhadu alla rabba illallah, dia belum diterima sebagai orang Muslim. Baru dia dikira Muslim jika ia kata la asyhadu alla ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah, zat satu-satunya berhak disembah, yang berhak menerima pengabdian, peribadatan daripada hambanya, hanya dia. So, karena itu tujuan kita dicipta. Tujuan kita. Ini rahsia dia. Jadi, orang-orang kafir pun rupa-rupanya mengakui. Ma yukirru aktsarum billahi rabban khaliqan wa raziqan mudabbiran. Banyakkan mereka itu mengakui bahwa Allah sebagai Rabb-nya, sebagai penciptanya, pemberi rezeki, pentadbir segala urusannya. Dan itu semua adalah tauhid rububiyah. Tapi mereka musyrik dalam beribadah. Dalam menyembelih binatang kurban, dia musyrik. Ada kalau sembelih kurban, katalah ada dua, yang seekor disembelih untuk Tuhan mereka, patung. Seekor lagi disembelih untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua. Untuk patung pun ia, untuk Allah pun ia. Lalu mereka yakin apa yang mereka persembahkan untuk Allah, patung mereka pun dapat habuan. Bolehlah berkongsi, boleh share sama. Tapi apa yang mereka korbankan untuk patung mereka, Allah tidak boleh berkongsi. Itu keyakinan mereka, syirik. Mereka syirik. Wal'iyadzubillah, tsummadzubillah. Begitu, kata Ibnu Abbas pun begitu. Ay min imanihim, idza qila lahum man khalaqas sama, man khalaqal arda, man khalaqal jibal, qalu Allah. Iman mereka itu sekadar jika ditanya siapa yang pencipta segala-galanya, siapa cipta langit, cipta bumi, yang mengabulkan hajat, pasti mereka kata Allah. Tapi mereka syirik. Syirik maknanya tidak lagi, sama ada tidak mengakui sama sekali akan uluhiyah Allah, atau mengakui Allah sebagai ilahnya tetapi syirik. Syirik maknanya dia mengakui Allah sebagai ilah, tapi ada yang lain yang juga berhak disembah. Wal'iyadzubillah, tsummadzubillah. Maka disinilah jelas bahwa pengakuan terhadap tauhid rububiyah semata-mata mengakui bahwa Allah sajalah yang berhak mengabulkan segala doa semata-mata, tanpa disertai, diikuti dengan keyakinan bahwa Allah semata-mata zat yang berhak disembah. La yakfi, tidak cukup. Wala yunji min adzabillah, dan tidak dapat menyelamatkannya daripada api neraka. Ini penting.
Jadi ibadah itu penting. Berikan dahulu apa yang jadi hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kewajiban. Kalau Allah punya hak, maka kita ada kewajiban. Apa hak Allah? Hak Allah yakni disembah. Lalu apa kalau itu kewajiban kita? Kewajiban kita adalah menyembahnya. Itu iyyaka na'budu, itu iyyaka na'budu, itu iyyaka na'budu. Nanti barulah kita minta sesuatu yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ai annal ibadah. Ini yang kedua ya, sudah. Saya ingat sudah boleh difaham itu yang kedua. Baik, sekarang rahsia yang ketiga. Kenapa al-ibadah iyyaka na'budu didahulukan atas al-isti'anah? Yang ketiga. Yang ketiga yakni ay anna iyyaka na'budu kismur rabb. Wa kana min asy-syatr al-awwal alladhi huwa sana'un 'ala Allah ta'ala. Likaunihi aula bihi wa aula bihi wa iyyaka nasta'in kismul 'abd. Fa kana min asy-syatr alladhi lahu wa huwa ihdinas siratal mustaqim. Ila ayat. Dalam mukadimah dahulu, saya telah sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa bila seseorang insan membaca Al-Fatihah dalam solat, kan Allah membagi jadi dua, separuh bagi Allah, separuh bagi kita, kan begitu ya. Dan separuh pertama itu bermula pada Alhamdulillahirabbil alamin hingga iyyaka na'budu. Itu milik Allah, iyyaka na'budu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Itu milik Allah. Yang separuh buat kita bermula pada iyyaka nasta'in. Jadi sempadannya waw itu, wa. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi apa? Ibadah itu adalah hak Allah yang Allah wajibkan atas kita. Yang Allah wajibkan atas kita. Sementara isti'anah, yakni hanya sekadar kita minta kepada Allah pertolongan keperluan kita. Keperluan kita. Ringkasnya, mendahulukan apa yang Allah minta daripada kita itu lebih penting daripada meminta apa yang kita perlukan dari Allah. Saya ulangi. Mendahulukan apa yang Allah minta daripada kita, kan itu hak Allah, itu lebih utama daripada meminta apa yang kita perlukan daripada Allah. Mana agak-agak yang lebih utama menurut kita? Apa yang Allah minta daripada kita? Atau apa yang kita minta daripada Allah? Allah punya permintaan. Allah punya permintaan kepada kita semuanya. Ya, Allah punya permintaan dari kita semuanya. Kita pun ada permintaan pada Allah. Apa permintaan Allah kepada kita? Al-ibadah. Al-ibadah. Menyembahnya. Apa permintaan kita kepada Allah? Macam-macam. Macam-macam. Bahkan segala sesuatu yang kita perlukan itu adalah pemberian Allah yang kita perlu memohon kepadanya. Nah, dalam ayat ini kita diajar, dalam hidup, utamakan dahulu memberikan apa yang diminta oleh Allah, menunaikan apa yang Allah minta daripada kita, sebelum kita meminta apa yang kita perlukan daripada Allah. Jadi iyyaka na'budu dahulu, baru iyyaka nasta'in. Baru iyyaka nasta'in. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Di dalam surah Al-Baqarah
ayat 40. Dalam surah Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Artinya, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kamu akan nikmatku yang aku telah berikan kepada kamu. Ingat oleh kamu akan nikmatku yang aku telah nikmatkan pada kamu. Di sini maknanya bersyukur. Syukurilah nikmat yang aku berikan kepada kamu itu. Bersyukur itu ibadah yang sekalian. Syukur itu ibadah, karena syukur itu permintaan Allah daripada kita. Allah suruh kita syukur. Syukur itu perintah Allah. Sehingga mensyukuri nikmat yang Allah berikan, itu ibadah. Jadi Allah kata, syukuri dahulu nikmatku yang aku berikan pada kamu itu. Ayat yang mudah, ibadahlah dahulu kamu kepada aku. Iyyaka na'bud dahulu. Bila kamu sudah mensyukuri nikmat yang aku berikan pada kamu, karena itu hak aku, ufi wa aufu bi'ahdi, penuhi oleh kamu akan janjiku. Penuhi. Kamu pernah berjanji pada aku. Ini pernah kita pelajari, ini saya tidak memperpanjang lagi penjelasannya. Kita telah pelajari dahulu ketika kita bicara tentang Sayyidul Istighfar. Apa saja janjiku kepadamu, bahkan kamu pernah berjanji pada aku. Semenjak dahulu kamu belum dicipta, ketika kamu masih dalam alam darrah dipanggil, kamu akan menyembah aku. Penuh itu, tunaikan dahulu. Ringkas kata ibadahlah, sembahlah aku, kan itu janji kamu. Kan itu perintah aku. Kan itu tujuan aku. Aku ciptakan kamu. Bila kamu dah syukuri nikmatku, dan kamu dah penuhi janjiku, Allah kata, ufi bi'ahdikum. Masya Allah. Ufi bi'ahdikum. Aku akan penuhi, aku akan tunaikan janjiku. Apa janjiku? Satu di antaranya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kamu pada aku, nanti aku akan kabulkan. Aku dah berjanji dah. Bila kamu minta, aku akan bagi. Bila kamu punya hajat, aku akan kabulkan. Jadi apa-apa yang kamu nak daripada aku dah berjanji, aku akan kabulkan. Tapi, kalau kamu mahu permohonanmu kehadap aku, iyyaka nasta'in, kamu tu aku kabulkan. Dan aku memang pernah berjanji seperti itu. Pertama, kamu kena tunaikan janjiku dahulu. Kamu kena syukuri dahulu. Kamu kena ibadah dahulu. Tengok. So, ibadah itu hendaklah didahulukan sebelum isti'anah. Karena ibadah adalah hak Allah. Itu hak Allah. Nah, ini kita dah saya jelaskan juga ketika kita bicara tentang jenis-jenis manusia. Ada 4 jenis dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Dan saya pernah nyatakan begini. Ini penting, nih poin ini penting saya sampaikan. Dalam hidup, kita boleh risau. Sebagai manusia yang lemah, kita boleh risau. Dan macam-macam perkara yang boleh menyebabkan kita risau. Risau itu, risau ini, sedih itu, sedih ini, takut itu. Tetapi, dari sekian banyak perkara yang menyebabkan, yang membolehkan kita risau, pastikanlah, hendaknya, yang paling merisaukan kita dalam hidup ini, jika kita gagal
melaksanakan apa yang Allah minta daripada kita. Bukan jika kita gagal mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah. Saya ulangi. Kita wajib risau. Bahkan kerisauan itu hendaklah sentiasa ada. Jika kita gagal memberikan apa yang Allah minta daripada kita, atau dalam bahasa mudah, kita gagal memberikan apa jadi hak Allah, daripada kita gagal mendapatkan apa yang kita minta darinya. Kenapa? Bila kita gagal memberikan apa yang Allah minta daripada kita, wa'iyadzubillah, kita berdosa. Dan orang berdosa tempatnya di neraka. Kenapa? Kita gagal memberikan apa yang jadi hak Allah, namanya ibadah. Tapi jika kita setakat gagal, tidak berjaya mendapatkan apa yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita minta kepada Allah, minta itu tak dapat, minta itu dapat, punya hajat ini tak makbul. Kegagalan kita meraih cita-cita, mendapatkan kebalasan doa, apalagi yang kita minta itu kepada hidup kita, tak pun kita berdosa. Tidak pun kita berdosa. Contoh yang mudah lah ya mas sekalian. Contoh yang mudah. Jamaah boleh bagi contoh yang lain, dahulu pernah saya sampaikan juga. Bila kita sedang sakit, ini contoh kecil aja lah. Bila kita sedang sakit, kan ada permintaan Allah kepada kita, dan ada permintaan kita kepada Allah masa kita sakit. Permintaan kita kepada Allah masa kita sakit, yakni sembuhlah. Itu permintaan kita. Nak sembuh, minta sehat. Itu permintaan kita kepada Allah. Ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah. Itu pasti. Tapi jangan lupa, semasa kita sakit, dalam keadaan susah, Allah pun sebenarnya ada permintaan kepada kita saat itu. Apa permintaan Allah kepada kita masa kita sakit? Satu di antaranya, sabar. Sabar. Karena itu ujian. Sekarang, mana yang lebih kita khawatirkan? Yang lebih kita risaukan? Kita gagal sabar menunaikan perintah Allah daripada kita yakni sabar, atau kita gagal tidak sembuh walaupun kita berusaha. Ini penting. Karena kita diajar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sepatutnya kita lebih risau jika kita gagal bersabar. Karena bila kita gagal bersabar, maknanya gagal memberikan apa yang diminta oleh Allah daripada kita, kita dosa. Tempatnya neraka. Tapi jika kita gagal mendapatkan kesihatan, gagal sembuh, walaupun dah berusaha, walaupun dah minta, tak berdosa. Orang sakit berusaha untuk sembuh, lalu belum sembuh, bahkan mungkin menunggu ajal, dia tidak berdosa. Orang sakit berusaha nak sembuh, minta sembuh pada Allah, lalu Allah tidak berikan sembuh, tidak berdosa. Kalau setakat gagal mendapatkan apa yang diminta daripada Allah. Tapi jika gagal memberikan apa yang Allah minta kepadanya, itu dosa. Sebab itu ibadah didahulukan atas al-isti'anah. Tapi berapa banyak orang yang faham seperti ini atau yang sudah beramal seperti ini. Ini jadi panduan pada kita. Karena takut sakitnya tidak sembuh. Karena takut nanti bla 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 bla, kehilangan bla bla. Bukan sekadar ia tidak bersabar, bukan kerana dia mengeluh, bukan sekadar dia menuduh Allah tidak adil. Bahkan ia berikhtiar, berusaha berobat dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang syirik. Wah, semata-mata karena takut tak sembuh. Bayangkan.
Semata-mata karena takut tak sembuh, sanggup melakukan syirik cara berubatnya. Dahlah tak sabar, dahlah mengeluh, dahlah menuduh Allah kenapa kami yang sakit, sedang kami sudah menjalani kehidupan, cara hidup yang sehat. Orang ini paling rugi serugi-ruginya. Apa yang kita usahakan dalam hidup ini? Kita boleh takut jika gagal, tapi hendaklah kita lebih takut jika kita gagal melaksanakan, menjalankan apa yang Allah minta daripada kita. Kegagalan kita iyyaka na'bud nih jamaah sekalian. Dahsyat. Dahsyat karena tempatnya neraka. Tapi kalau kita hanya setakat gagal dalam isti'anah, gagal mohon pada Allah lalu tak dapat, minta pada Allah tak dapat, punya hajat pada Allah, Allah tak berikan, tak ada masalah. Tidak ada masalah. Ini kenapa iyyaka na'bud dilakukan atas ibadah. Jadi kekhawatiran kita lebih kepada jika kita gagal melaksanakan, menunaikan, memberikan apa yang Allah minta daripada kita. Baik, contohnya begini. Di dalam sebuah hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Coba tolong ditayangkan. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda Nabi SAW bersabda, ini hadis qudsi, iya, yaitu. Di dalam hadis qudsi, Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Innallaha jalla wa ala yaqul ya ibna Adam tafarrag li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka sughlan walam asudda faqrak. Hadis sahih Ibnu Hibban. Innallaha jalla wa ala yaqul ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ghinan wa sudda faqrak wa illa taf'al mala'tu yadaka sughlan wa lam asudda faqrak. Ini hadis qudsi, Allah berfirman, Nabi bersabda. Darjah hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Terjemahannya, daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepada aku. Ini perintah Allah kan? Ini permintaan Allah. Nah, ini namanya permintaan. Allah punya permintaan kepada kita. Apa permintaan Allah pada kita dalam hadis ini? Wahai manusia, luangkanlah waktumu masa itu untuk beribadah kepada aku. Dan ini hak Allah. Ini kewajiban kita. Bila kita sudah luangkan masa kita untuk ibadah, buat yang disuruh, tinggal yang ditegah, memberikan apa yang Allah mau daripada kita, niscaya aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Yakni merasa cukup dan puas. Tengok, ini janji Allah. Pasti aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, merasa cukup dan puas. Dan itulah kekayaan yang sebenar. Allah akan bagi apa yang kita perlukan. Bebas daripada kesusahan, bebas daripada kegelisahan, bebas daripada rasa kurang, bebas daripada rasa miskin. Allah kata, aku penuhi dadamu dengan kekayaan.
Dan aku akan menutup kefakiranmu. Masya Allah. Rasa fakir Allah selesaikan. Rasa fakir Allah. Tidak ada pintu kefakiran dalam hidup kita. Karena Allah akan tutup segala-galanya kefakiran itu. Dalam ayat mudah, bila kita sudah memberikan apa yang jadi hak Allah, maka apa yang kita perlukan daripada Allah, Allah akan bagi. Bila kita sudah menunaikan permintaan Allah, kita sudah laksanakan permintaan Allah kepada kita, Allah akan berikan, Allah akan tunaikan apa yang kita minta daripadanya. Sekarang atau dibalik, kalau kita mahu apa yang kita perlukan itu dipenuhi oleh Allah, syaratnya ya penuhi dahululah permintaan Allah kepada kita, kan begitu? Artinya ibadah dahulu baru isti'anah. Ibadah iyyaka na'bud baru iyyaka nasta'in. Tetapi jika engkau tidak melakukan yang sedemikian itu, niscaya aku akan penuhi kedua tanganmu. Kedua tangan itu maknanya hari-hari kamu, setiap harinya, setiap minit dalam setiap saat dalam minitnya, setiap menit dalam jamnya, setiap jam dalam harinya, setiap hari dalam minggunya. Aku akan penuhi dengan kesibukan, dengan pekerjaan, sibuk, tidak tenang, risau, gelisah, macam-macam masalah, dan aku tidak menutup kefakiranmu. Kamu akan terus merasa fakir, kamu akan terus merasa kurang, sehingga hidup kamu menjadi susah. Apa maksudnya? Punca masalah kehidupan rupa-rupanya bukan karena Allah tak bagi apa yang dia perlukan. Mungkin dia sudah diberikan apa yang dia perlukan. Dia perlu makan, Allah sudah bagi makan. Dia perlu tempat tinggal, dia sudah ada tempat tinggal. Dia perlu baju, Allah sudah beri pakaian. Dia perlu minum, Allah sudah turunkan hujan. Tapi kenapa masih gelisah, bingung, susah, gelisah? Puncanya satu. Berdasarkan hadis ini. Kerana mesti masih ada permintaan Allah kepada kita yang kita belum laksanakan. Sebab Allah berfirman dalam hadis ini, Nabi sabda, jika waktu kita luangkan untuk beribadah, artinya apa yang Allah permintaan Allah kita dah berikan kepadanya, Allah berjanji dah. Belum pun kita minta, Allah dah berjanji. Pasti aku akan penuhkan dadamu dengan kekayaan. Dan aku akan tutup segala pintu kefakiranmu. Masya Allah. Jadi ayat ini, hadis ini memberi penjelasan, ibadah itu adalah didahulukan. Iyyaka na'bud itu nomor satu. Barulah diikuti iyyaka nasta'in. Begitu kata Ibnu Qayyim. Masya Allah. Dalam sekali penjelasan Ibnu Qayyim. Tapi kalau dibalik, ibadah cincai, apa yang Allah minta tak pernah bagi, suruhan Allah banyak yang belum dibuat, larangan Allah masih banyak belum ditinggal. Lalu Allah, walaupun sebenarnya Allah dah bagi apa yang dia perlu, kan dia lapar Allah sudah bagi makanan, dia haus Allah sudah bagi air, perlu tempat tinggal Allah dah bagi rumah. Tapi kenapa masih risau, gelisah, tak cukup. Wiridnya hari-hari mungkin macam mana ni. Pasti ada yang salah. Yang boleh mengubah keadaan kita sendiri. Posisi kita belum berada pada posisi yang tepat di hadapan Allah. Bergeserlah sedikit, bergeraklah sedikit. Pasti ini puncanya pada diri sendiri. Pasti masih ada, bahkan mungkin masih banyak perintah Allah, permintaan Allah yang belum aku laksanakan. Jadi syaratnya kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah, kita disuruh Allah tunaikan dahulu. Berikan dahulu apa yang Allah minta daripada kita.
Sabda Nabi ini jamaah sekalian memang merupakan selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 186. Tolong berikutnya. Al-Baqarah 186. Sama rupanya. Ada? Boleh tayang tuh. 186 Al-Baqarah. Iya. Dalam surah Al-Baqarah 186 sama, selari dengan sabda Nabi tadi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya padamu wahai Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, jawablah, fa inni, sesungguhnya aku, qarib, aku ni dekat, aku ni sangat hampir. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengkabulkan seruan permohonan orang yang berdoa, idza da'an, apabila ia berdoa memohon kepadaku. Syaratnya falyastajibu li, maka hendaklah mereka memperkenankan terlebih dahulu permintaanku. Ia mesti istijabah dahulu buat aku. Wal yu'minu bi, dan mereka beriman kepada aku. La'allahum yarshudun, supaya mereka sentiasa berada di dalam kebenaran. Ayat ini, nah, kalau kita gunakan bahasa mudah, bila kita mau iyyaka nasta'in kita ini dikabulkan oleh Allah, maka kita kena buat iyyaka na'bud terlebih dahulu, kan begitu. Sebab dalam ayat ini Allah berfirman, aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa. Bila ia berdoa mohon pada aku, itu nak iyyaka nasta'in. Tapi fayastajibu li, tapi hendaklah dia terlebih dahulu memperkenankan permintaanku. Maknanya kena iyyaka na'bud. Jadi kalau sudah iyyaka na'bud dahulu diutamakan, baru iyyaka nasta'in. Sama dengan sabda Nabi tadi. Sebab itu tadi saya katakan di awal tadi, yang kita patut risaukan dalam hidup ini, lagi-lagi ya mas sekalian, yang utama tu, yang ibadah tu, patut kita risau, patut kita takut jika sekiranya kita belum dapat melaksanakan iyyaka na'budnya. Kita masih belum berjaya melaksanakan apa yang jadi permintaan Allah. Itu yang patut kita teruskan setiap hari. Bukan terlalu risau terhadap jika nanti permintaan kita tak makbul, usaha kita gagal. Boleh risau itu, tapi hendaklah kita lebih risau yang pertama. Karena kegagalan yang pertama, iyyaka na'bud, kegagalan pada iyyaka na'bud, wal iyadu billah, dosa tempatnya neraka bila tak dapat pengampunan. Sedangkan bila kita gagal mendapatkan apa yang kita minta daripada Allah, tak pun dosa. Kita berusaha, orang berniaga, ingin untung tapi rugi, tidak berdosa. Orang sakit, kemudian berobat, ingin sembuh tapi tak sembuh juga, tidak berdosa. Yang berdosa itu jika tak sabar. Perhatikan betul-betul. Ini penting sekali. Kenapa iyyaka na'bud adalah didahulukan atas iyyaka nasta'in. Tunaikan dahulu. Berikan dahulu apa yang Allah minta daripada kita. Sebelum kita mau permintaan kita padanya dikabulkan. Dikabulkan. Apa yang Allah minta daripada kita sudah jelas tadi. Sudah jelas tadi dinyatakan di dalam hadis qudsi tadi. Yakni tafarruq ibadati. Ibadah. Itu yang Allah minta. Itu yang Allah minta.
Baik, berikutnya. Kalau tadi hadisnya sudah ada, ayat Quran sudah ada, sekarang saya berikan apa kata ulama. Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Sama rupanya penjelasan beliau pun. Beliau menyatakan begini, ini bukan hadis, ini bukan Al-Quran, tapi ini kata hikmah daripada seorang ulama Ibnu Athaillah As-Sakandari. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Sama maknanya dengan yang sampaikan tadi, yang hadis dan ayat tadi. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Artinya, sebaik-baik perkara yang kamu minta kepada Allah adalah apa yang menjadi permintaan Allah kepadamu. Ini kata hikmah, jadi hendaklah difahami dengan betul. Sebaik-baik perkara yang kamu minta kepada Allah, kan kita banyak permintaan pada Allah, minta itu, minta ini, minta ini. Dari sekian banyak permintaan kita pada Allah ini, apa yang paling baik ya? Yang paling baik rupa-rupanya yakni apa yang menjadi permintaan Allah kepada kita. Apa yang menjadi permintaan Allah kepada kita. Apa yang Allah minta kepada kita? Nah ini, Allah meminta kita agar beribadah kepadanya. Iyyaka na'bud, itu kan perintah Allah. Maka inilah suatu yang mesti, yang harus kita minta agar kita dapat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak permintaan kita pada Allah, tak terkiralah. Kita tidak boleh mengira apa agaknya berapa banyak permintaan kita pada Allah setiap hari, setiap minggu, setiap tahunnya. Bahkan kalau ikut hadis Nabi yang telah kita pelajari tempoh hari, tidak ada perkara yang kita perlukan melainkan kita disuruh mohon pada Allah, hatta minta garam, minta tali kasut. Dan semua yang kita minta itu pasti kita rasa penting bagi kita. Tapi tak apalah, daripada sekian banyak permintaan kita yang kita anggap semuanya penting, semuanya baik, semuanya perlu. Mana agak yang paling baik, yang paling perlu, yang paling penting dari sekian banyak permintaan tadi? Yakni minta beribadah, mampu beribadah, mampu melaksanakan perintahnya, mampu mendekatkan diri kepadanya. Oleh itu kita harus memohon pada Allah agar dapat melakukan ibadah padanya. Allah minta agar manusia menjalankan syariat Islam. Namun ia bukan bermakna Allah sangat memerlukan ibadah kita, justru kita sendirilah yang memerlukannya. Semua perintah maupun larangan pasti ada hikmah bagi manusia. Pasti ada hikmah bagi manusia. Apa maksudnya? Ini dijelaskan. Ya. Apa yang Allah firmankan tadi, apa yang Ibnu Athaillah jelaskan ini, sebaik-baik apa yang kamu minta kepada Allah, yakni apa yang jadi permintaan Allah kepada kita, kata Ibnu Athaillah ini selari rupanya pemahaman beliau terhadap hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad daripada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal. Iya, hadis ini sangat populer sekali. Hadis ini sangat populer sekali, saking semua orang sudah tahu. Kalau tadi Ibnu Athaillah As-Sakandari kata, perkara yang paling baik kita minta daripada Allah, yakni apa yang jadi perintah Allah kepada kita. Rupanya betul. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi. Bahwasanya Rasul SAW pada suatu hari sedang jumpa Mu'az, kemudian memegang kedua tangan Mu'az. Wa qala, lalu baginda bersabda pada Mu'az, "Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuk." Mu'az, demi Allah Mu'az, aku sangat menyayangi kamu. Wallahi inni la uhibbuk, demi Allah wahai Mu'az, aku sangat menyayangi kamu. Bukan sekali Nabi kata bahawa Nabi menyayangi Mu'az. Faqala, lalu Nabi bersabda, "Usika ya Mu'az."
la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Karena aku ni sangat menyayangi kamu, wahai Muaz, maka aku wasiatkan kepada kamu. Aku perintahkan sungguh-sungguh pada kamu, wahai Muaz, jangan sekali-kali kamu meninggalkan setiap kali selesai salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni, bantulah aku ala dzikrika, agar aku selalu dapat berzikir, yakni mengingatimu, wa syukrika, dan supaya aku dapat mensyukuri segala nikmat yang kamu berikan pada aku, wa husni ibadatik, dan supaya aku dapat memperbaiki ibadahku kepadamu. Tengok, Nabi mengajar Muaz doa, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Tapi apakah permintaan yang Muaz mesti panjatkan pada Allah sebagaimana diajar oleh Nabi? Rupanya Muaz disuruh oleh Nabi meminta pada Allah dalam iyyaka nasta'in, minta supaya sentiasa dapat mengingati Allah, supaya dapat mensyukuri nikmatnya, supaya dapat memperbaiki ibadahnya. Mensyukuri nikmat, mengingati Allah, memperbaiki nikmat, itu kan permintaan Allah pada kita. Jadi yang Nabi suruh Muaz minta pada Allah sama dengan apa yang Allah minta kepada Muaz. Allah suruh kita mengingati Allah. Uzkurni, Allah kata, ingatlah kepada aku. Lalu kita minta kepada, ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat mengingatimu. Sama, permintaan kita sama dengan apa yang Allah minta. Allah suruh kita bersyukur, washkuruli, syukurlah kamu pada aku. Lalu kita minta, ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat mensyukuri nikmatmu. Allah suruh kita beribadah padanya, ubuduni, fa'budun, sembahlah kamu oleh kamu akan aku. Kita pun mohon pada Allah, ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat memperbaiki ibadah kepada aku. Masya Allah. Inilah sebaik-baik doa, sebaik-baik permintaan, sebaik-baik iyyaka nasta'in, rupanya kaitannya dengan ibadah juga. Bak, kata Ibnu Athaillah, tadi nyatakan khairu ma tatlubuhu minka, khairu ma tatlubu minhu ma huwa talibu minka. Sebaik-baik apa yang kamu minta pada Allah adalah apa yang menjadi permintaan Allah kepadamu. Tengok. Jadi dalam doa pun sudah mengandungi ibadah. Bukan tak boleh minta rezeki, boleh. Bukan tak boleh minta naik jawatan, boleh, sila. Bukan tak boleh minta sihat, boleh. Siapa yang larang? Bukan tak boleh minta untung, boleh. Tapi Nabi mengajar, mintalah benda yang paling baik kita minta daripada Allah, yakni apa yang jadi permintaan Allah kepada kita. Minta supaya dapat mensyukuri nikmatnya. Minta supaya dapat sentiasa memperbaiki ibadah kita kepadanya. Mohon pada Allah supaya kita dapat sentiasa zikir, mengingatinya dalam semua keadaan, dan lain sebagainya. Inilah iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ibadah yang apa jadi hak Allah itu hendaklah didahulukan. Walaupun iyyaka nasta'in, ibadah didahulukan, kemudian kita baru iyyaka nasta'in. Semasa kita iyyaka nasta'in pun, semasa mohon pada Allah pun, yang kita minta itu yakni ibadah, supaya kita beribadah. Orang yang seperti ini jamaah sekalian betul jadi hamba yang luar biasa. Yang luar biasa. Sebab bila kita sudah mengutamakan iyyaka na'budu, saya ulangi, bila kita sudah mengutamakan iyyaka na'budu, kata hadis qudsi tadi, Allah sendiri memberi jaminan, aku pasti akan beri kamu kekayaan. Aku akan tutup kefakiran. Tapi jika tidak, aku akan penuhi hatimu dengan kefakiran dan rasa kekurangan. Dan aku akan jadikan harimu setiap harinya sibuk, susah, gelisah, mengeluh, dan seterusnya. Puncanya apa? Punya karena mungkin apa yang Allah minta daripada kita masih banyak yang kita belum lakukan. Baik, saya beri kesempatan. Sudah agak lambat ini.
Saya bagi kesempatan Pak Jamaah mungkin untuk bertanya apa yang saya sampaikan. Ada masa insya-Allah. Sila. Siapa yang nak bertanya, silakan. Ada yang nak bertanya? Oh, itu dalam ada konsep ibadah. Itu konsep ibadah telah dijelaskan pada dua CD-CD yang lepas. Jadi lihat semula apa itu mana ibadah. Tidak perlu diulangi. Okey. Ada? Tidak ada? Tidak ya? Sudah boleh difahami? Baik. Kalau sudah difahami, sekarang saya ingin begini. Ini mungkin apa ya? Kadang-kadang membuat kita, ini yang keempat lah ni, mana yang poin yang keempat sambungannya. Tadi Allah berfirman, Nabi bersabda, bila kita tumpukan dalam hidup ini tumpukan untuk ibadah, pasti Allah akan bebaskan kita daripada kefakiran. Allah beri kita kekayaan, ketenangan dan lain sebagainya. Allah akan bagilah, Allah akan beri kecukupan lah pada kita. Tapi mungkin ada orang kata begini, kalau betul lah apa yang disabdakan oleh Nabi, kalau betul lah apa yang difirmankan oleh Allah, waliyadzubillah, pertanyaan itu sebenarnya tak patut, itu orang Muslim tak akan kata begitu. Tapi manalah tahu, syaitan kadang-kadang bisikan begitu. Kalau betul lah jika kita beribadah pada Allah rajin, kita akan senang, Allah akan cukup segala-galanya, masalah tidak ada. Kenapa tu orang kafir tak beribadah pada Allah hidupnya senang? Orang kafir itu tak ibadah pun, ia akan nak buat tak ada pun pada Allah. Tapi tengok, apa yang dia usahakan semua berjaya. Allah bagi macam-macam, kaya raya. Belajar tinggi-tinggi dan pandai-pandai belaka. Berniaga, semuanya berjaya. Jadi apa yang dicuri semuanya berjaya. Senang lenang. Bak kata apa yang diidam-idamkan semua tercapai. Semua Allah kabulkan. Walhal dia tak ibadah. Tapi dia itu nampak rajin ibadah tapi macam tu juga. Mungkin terlintas dalam itu. Mungkin. Iya pula ya. Dia itu tak ibadah tapi rajin. Jadi kalau orang kafir tak ibadah pun hidupnya senang lenang, macam-macam, boleh kaya raya. Jawatan boleh naik 3 kali selama 1 tahun. Wah, tu hebat tu. 1 tahun jawatan naik 3 kali. Mana setiap 3 bulan naik jawatan dia. Kalau 2 tahun, maknanya dah tak ada jawatan yang paling tinggi lagi lah. Dah habis. Belajar pandai-pandai. Dari sekolah rendah sampai universiti. Luar negeri mana, universiti mana yang dia perlu belajar. Tapi tak ibadah. Yalah, kalau orang kafir pun senang lenang, dapat macam-macam. Takkan kita orang Islam, Allah tak bagi kita kesenangan walaupun kita tak rajin ibadah. Mungkin terlintas begitu. Buktinya, macam diri saya ini, taklah rajin sangat ibadah. Tapi nampaknya okey juga. Mungkin. Jamaah sekalian, jangan sampai ada cara berpikir seperti ini. Karena apa? Ibadah, ia akan buat, ia akan nasta'in, nanti akan menjawabnya. Poin yang keempat maksudnya. Poin yang keempat. Poin yang keempat, ia akan buat didahulukan atas ia akan nasta'in, ialah kerana ia akan buat itu kaitannya dengan mahabbatullahi wa ridhahu.
Iyyaka na'bud kaitannya dengan cinta Allah dan ridhonya kepada orang itu. Artinya, jika kita beribadah kepada Allah, iyyaka na'bud, pasti Allah ridho. Ini pernah saya sampaikan ketika dibicara tentang 4 jenis manusia. Pembagian 4 jenis manusia pada siri yang lepas. Sementara iyyaka nasta'in, kita dapat itu, kita dapat ini, dia orang naik dapat itu, dia orang dapat ini, dia dapat macam-macam itu. Itu tidak ada kaitan dengan ridho dan kasih sayang Allah. Tapi itu kaitan dengan masyiatullah. Ingat. Apa yang kita dapat, jemaah sekalian, apa yang manusia dapat, orang kafir dapat, orang Hindu dapat, orang Nasrani dapat, orang Yahudi dapat, bahkan Abu Jahal dapat, Fir'aun pun jadi raja sepanjang hayatnya, maharaja pula tu. Tak pernah sakit pula tu Fir'aun. Fir'aun tak pernah sakit, jemaah sekalian. Ya. Maharaja. Jadi kalau kita jawatan, Fir'aun ini telah mencapai kemuncak jawatan lah. Dapat pula. Siapa yang bagi? Allah. Yang bagi Allah. Jadi apa yang berkaitan dengan pemberian Allah yang bukan pada kita, ini kaitannya tidak ada kena-mena dengan ridha atau murka. Kaitannya dengan masyiatullah, kehendak Allah. Artinya apa? Apa yang Allah kehendaki belum tentu Allah ridha. Itulah. Belum tentu Allah ridha. Jadi kaitan kehendak. Sebab itulah yang Allah bagi rezeki, kafir pun dapat, mukmin pun dapat. Yang sehat, orang Hindu dapat, Yahudi dapat, orang mukmin pun dapat. Sehat. Kan itu kaitan dengan kehendak. Sama. Siapa yang nak Allah bagi. Allah tidak akan beza-bezakan. Apalagi berkaitan dengan pemberian rezeki Allah kepada hambanya. Ada yang berkaitan dengan sunnatullah. Dan ada yang kaitan dengan syariatullah. Siapa yang menjalani kehidupan berikan sunnatullah, ya dapatlah. Rajin, dapat. Rajin. Ada tanah, lalu diusahakan, lalu digini, ya dapatlah pulangan. Hasil mahsul tanaman dia. Walaupun dia bukan orang Islam. Sementara orang mukmin sekalipun, Pak Haji sekalipun, jika dia punya tanah dan subur, air cukup, tapi tak diusahakan, ya semak samun ajalah adanya. Tak dapat apa-apa. Jadi jika orang kafir mengusahakannya, tanah yang terbiar tadi, mengusahakan dapat pulangan yang banyak, buah yang banyak, itu karena berlaku kehendak Allah. Tidak semestinya menunjukkan ridha dan sayangnya. Itulah. Sebab ridha dan sayang Allah tidak ada kena-mengena dengan masyiah. Ridha dan sayang Allah kaitan dengan ibadah. Bila kita dah beribadah pada Allah, buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegah, pasti Allah ridha. Pasti Allah ridha. Walaupun apa yang kita minta, Allah belum bagi. Allah belum bagi. Sementara, jika kita tak buat ibadah, perintah kita tinggalkan, larangan kita langgar, pasti Allah benci kita. Pasti Allah tak suka kita. Sungguh pun apa yang kita minta, dapat. Sungguh pun perniagaan kita menguntungkan. Sungguh pun pelaburan kita mendapat pulangan yang besar. Sungguh pun jawatan kita tambah naik. Naiknya jawatan, untungnya perniagaan, sembuhnya kita daripada penyakit, belum tentu itu sebagai bukti bahawa Allah sayang kita, suka kita. Kerana tanda aras yang menunjukkan Allah tu sayang atau daripada hambanya, bukan terletak pada apa yang dia beri, bukan pada iyyaka nasta'innya, tapi terletak pada apa yang manusia laksanakan untuk Allah. Letaknya pada iyyaka na'bud. Bila kita sudah buat segala yang disuruh, pasti Allah ridha. Walaupun yang kita minta kepada Allah, belum Allah kabulkan. Sebaliknya, bila segala yang kita minta Allah telah kabulkan,
Tapi jika yang Allah minta daripada kita, kita belum buat, Allah masih benci kita. Kenapa? Kemakbulan doa, ditolak doa, kemakbulan atau tidak, rugi atau untung, dapat kerja atau buang kerja, naik jawatan atau diturunkan jawatan, itu semua kaitannya dengan masyiatullah, bukan ridha atau murka. Jadi di sini kita tidak boleh kata, oh, orang kafir ni walaupun dia tak ibadah tapi senang. Kalau orang kafir pun senang walaupun tak ibadah. Walaupun doanya kadang cincai saja dan doanya pun pada Allah. Takkan kita orang mukmin walaupun jahat tak dapat. Nah, ini masalahnya. Tadi saya sudah nyatakan di depan. Kalau kita berfikir seperti itu, sebenarnya kita lebih risau tak dapat apa yang kita minta. Sedangkan sepatutnya kita lebih risau bila kita gagal melaksanakan apa yang Allah minta dari kita. Tadi sudah katakan begitu. Lihat di dalam hadis Nabi di ayat Al-Quran dahulu, supaya kita lebih pada ayat Al-Quran dahulu. Di dalam surah Al-An'am ayat 44. Surah Al-An'am 44. Tengok, kalau orang mengabaikan ibadah, ya belum tentu bila orang tak ibadah sekalipun kemudian Allah susahkan hidupnya. Tak. Orang yang tidak beribadah belum tentu Allah bagi dia susah dalam hidup. Mungkin Allah bagi kesenangan. Sebaliknya, orang yang telah beribadah pada Allah juga belum tentu rezekinya melimpah-limpah, juga belum tentu. Sebab sempitnya rezeki, susahnya rezeki, murahnya rezeki, itu kaitannya masyiah. Bukan kaitannya ridha atau tidak ridha. Walaupun jika orang sudah beribadah pada Allah dan Allah ridha, mungkin Allah akan bagi rezeki yang banyak. Mungkin. Tapi ada juga orang yang Allah ridha, tapi hidupnya susah. Demikian juga sebaliknya, jika orang tak beribadah, hidupnya akan susah. Mungkin Allah sempitkan rezekinya, mungkin. Tapi juga ada orang yang tidak beribadah, hidupnya malah dilimpahkan berbagai rezeki. Baik, di dalam surah Al-An'am ayat 44. Ayat ini sebenarnya pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Nabi, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Nasiruddin Albani daripada Uqbah bin Amir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat dia bersabda, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Nabi SAW bersabda, apabila kamu melihat, kamu sedang menyaksi Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hamba, seorang hamba. Allah bagi macam-macam kepada seorang ini. Usahanya dijayakan, rezekinya ditambahkan, perniagaannya dikembangkan. Apa saja usahanya semua berjaya, makin berjaya makin banyak. Bila kamu nampak melihat realiti sebenarnya dalam masyarakat, ala ma'asihi ma yuhibbu, sedangkan orang tadi banyak melakukan maksiat. Sedangkan orang yang Allah limpahkan nikmat dunia itu banyak melakukan maksiat. Maksiat itu ada dua, berpunca dua. Satu, meninggalkan perintah. Kedua, melanggar larangan. Kalaulah berlaku seperti itu, kalaulah itu yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita nampak, fa innama huwa istidraj. Sesungguhnya itu, kata Nabi, istidraj. Istidraj itu sebetulnya tanda kebencian Allah kepada seorang hambanya, tapi dengan cara diberikan pada hamba itu apa yang dia inginkan.
Sehingga hamba tadi, orang tadi tidak merasa Allah benci. Kenapa? Karena Allah bagi macam-macam yang dia minta. Kan akhirnya orang yang tidak berfikiran jernih, dia akan kata, kalaulah Allah tak suka saya, mana mungkin Allah kabulkan usaha saya. Bila Allah tunaikan hajat saya semuanya, ini maknanya Allah sayang saya. Begitu cara berfikirnya. Wahab menurut hadis ini tidak. Kalau orang tu dilimpah-limpahkan rezekinya, diusahakan apa segala usahanya, tetapi ia banyak melakukan maksiat, sama ada perintah ditinggalkan, larangan dilanggar, itu namanya istidraj. Azab yang orang yang diazab tidak merasa. Tsummatala Rasulullah SAW, kemudian Nabi membaca, selepas Nabi bersabda itu, Nabi membaca ayat 44 surah Al-An'am. Itulah. Ayat 44 surah Al-An'am lalu Nabi baca. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Subhanallah. Falamma nasu, maka tatkala mereka manusia ini maksudnya, maka tatkala mereka manusia itu melupakan, nasu, lupa, tak indah, tak kisah langsung, madzukiru bih, terhadap peringatan yang diberikan pada mereka. Dah diberitahulah kamu kena buat ini. Ini perintah Allah, kenapa kamu belum buat? Dia tak kisah. Kamu mesti tinggalkan benda ini. Ini larangan Allah, kamu kena tinggalkan segera secepat mungkin. Dia tak kisah. Semakin orang tu tak kisah dengan peringatan Allah, perintah lain dia makin tak kisah. Ya, bahasa mudahnya semakin kufur, semakin jahat, makin jauh lah. Itulah bahasa mudahnya. Apa yang Allah akan perlakukan kepada orang seperti ini? Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Masya Allah. Kami, kata Allah, akan bukakan, pasti lam itu apa? Kami bukakan alaihim atas mereka. Apa yang Allah bukakan? Abwaba kulli syai'. Pintu-pintu segala sesuatu. Tengok. Contohlah kalau sebelumnya katakanlah ia hanya dapat satu lorong, satu pintu punca rezeki, dengan sebab ia makin jauh daripada peringatan Allah, makin tak kisah dengan peringatan Allah, Allah bukakan ada 2 lagi pintu, ada 3 lorong, 3 peluang, macam-macam. Kalau dahulu hanya satu lorong saya nampak pintu rezekinya, macam dibukakan. Melimpah-limpah. Tidak ada cita-citanya yang ibaratnya yang Allah tidak kabulkan. Hidupnya dari mata kasar makin senang lenang. Sekelip mata, orang ini memiliki segala-galanya. Tengok, Allah malah lapangkan dunianya. Tapi apa yang berlaku? Walakin, hatta idza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka telah bergembira dengan sebab apa yang mereka diberikan, dengan sebab apa yang mereka diberikan, yang mereka terima. Farihu, mereka gembira, tapi dalam Al-Quran jemaah sekalian, kalimah fariha, yafrahu farihani, kebanyakan ia digunakan dalam konotasi yang negatif. Bukan gembira yang positif dah. Fariha yang memberi yang konotasi negatif. Ya, bahasa mudah macam lupa daratan lah, begitulah. Apabila mereka sudah lupa daratan, dah hayal lah. Hidupnya sudah hayal dengan mewah kan? Mewah. Akhadnahum baghtah. Ini amaran Allah. Kami akan tarik mereka. Kami akan siksa mereka. Baghtah, tiba-tiba. Kemewahan yang Allah berikan dengan mudah itu, Allah ambil sekelip mata. Pangkat yang mereka dapati begitu tinggi sekarang dalam masa yang sekejap, Allah tarik sehingga jatuh.
Baktah itu tiba-tiba, tanpa disedari oleh orang itu. Faidahum mublisun. Maka tiba-tiba mereka menjadi orang yang berputus asa. Itu namanya istidraj. Jadi orang tadi sebetulnya sedang diazab oleh Allah. Tapi dia fikir Allah sayang dia. Allah sayang dia. Sebab apa? Kemewahan yang Allah berikan itu kaedah masyiah. Masyiah itu kehendak. Bila Allah kehendaki pasti berlaku. Masya'a kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki? Jadi Allah kehendaki dia kaya, kaya sekelip mata. Allah kehendaki untung, untung. Allah kehendaki tiba-tiba putus jadi apa? Jawatan yang paling tinggi dapat, itu masyiah. Tapi adakah setiap apa yang Allah kehendaki itu menunjukkan bahwa Allah ridha? Belum tentu. Berdasarkan ayat ini, dan ayat ini pernah dibaca oleh Nabi ketika Nabi menjelaskan istidraj. Rupa-rupanya, ya mas kalian, semakin orang itu tak kisah dengan peringatan Allah, semakin tak peduli diperingatkan dengan peringatan Allah. Ini perintah Allah, kamu kena buat, tak kisah. Ini larangan Allah, kamu kena tinggal, tak kisah, tak pedulilah. Dan yang menyatakan ia tak peduli, dia fikir makin senang hidupnya, makin senang. Lalu terfikir, kalaulah Allah tak suka saya, tidak mungkin. Buktinya hidup aku makin senang. Akhirnya hayal. Fariku, akhirnya hidup hayal. Saat itulah Allah kata akhadnahum, kami tarik, kami cabut, kami ambil. Baktah, tiba-tiba. Baktah mana mengejut. Mengejut. Dan itu sakitnya luar biasa. Ibarat naik tangga, tangga 1, 2, 3. Allah kata jangan naik tangga. Malah terus naik tangga. Tangga pertama dia belum jatuh. Tangga 2 dia belum masuk. Elok. Wahai itu tak boleh. Dilarang naik tangga itu. Tapi dia fikir karena macam tak ada apa-apa. Teguran diabaikan. Setelah berada di tangga kemuncak, tangga ke-10, baru dihempapkan ke bawah. Dan jatuhnya luar biasa sakitnya. Ini yang paling kita takuti. Nah, macam mana supaya masyiah yang Allah tunjukkan pada kita, yakni anugerah yang Allah berikan pada kita, doa, kemakbulan doa kita, ia karena saat kita dikabulkan. Agar kemakbulan doa kita pada Allah ini bukan sebagai istidraj. Bukan sebagai istidraj, tetapi sebagai tanda kasih sayang Allah pada kita. Saya ulangi. Bagaimana caranya agar iyyaka nasta'in, apa yang kita minta daripada Allah ini, dan Allah berikan pada kita ini, bukan sebagai istidraj, tapi sebagai tanda bahwa Allah sayang kita, Allah ridha kita. Bagaimana caranya? Caranya ialah lakukan dahulu iyyaka na'bud. Lakukan dahulu iyyaka na'bud. Menyembah dahulu. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96. Coba lihat surah Al-A'raf ayat 96. Al-A'raf 96, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-A'raf 96. Artinya, walau anna, dan jikalau sesungguhnya ahlal qura, penduduk suatu negeri, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, la fatahna, pasti kami buka, alaihim, atas mereka, barakatim minas samai wal ard, keberkatan-keberkatan dari langit dan bumi.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka itu mendustakan, lalu kami siksa mereka dengan sebab mereka usahakan. Tengok. Ini Allah memberitahu kita, jikalau sekiranya penduduk suatu kampung, penduduk suatu negeri, atau seseorang itu, Allah kata, beriman kepada aku dan bertakwa pada aku. Maknanya jadi baiklah. Ringkas kata berkaitan dengan apa yang kita pelajari, jikalau seseorang itu, penduduk kampung itu beribadah pada aku, maknanya ia telah tunaikan apa yang jadi permintaanku. Iyyaka na'bud. Kalau kita sudah iyyaka na'bud, apa janji Allah? La fatahna, pasti kami akan bukakan ke atas mereka barakatim minas sami wal ard. Keberkatan langit, keberkatan bumi. Tengok, Allah kata keberkatan. Sementara orang yang melalaikan peringatan Allah, kami buka pintu-pintu segala sesuatu. Allah tak sebut berkat. Pintu-pintu segala sesuatu. Ini tidak. Berkat. Maknanya apa yang Allah berikan itu pasti membawa kebaikan. Dahlah orang itu mendapatkan apa yang dia perlukan daripada Allah, Allah pula ridha kepadanya. Dan bila yang Allah berikan itu berupa barakat, kerana ibadahnya, kerana iman dan takwanya pada Allah, maka berkat Allah tak akan tarik balik. Kan ini berkat. Berkat itu maknanya ziyadatul khair wa numuwuhu. Bertambahnya kebaikan dan perkembangannya. Kebaikan yang makin bertambah-tambah itu namanya barakat. Jadi orang ini di dunia senang, karena makin senang, makin senang, makin senang. Di akhirat pun senang. Dahlah dia senang dan Allah ridha. Rezekinya melimpah-limpah, Allah ridha. Yang pertama tadi, rezekinya melimpah-limpah, Allah benci, dan akhirnya Allah tarik rezeki itu sebelum pun dia puas menikmatinya. Jadi kalau kita guna bahasa yang agak apa istilahnya ya agak mudah difahami lah, agak kasar sikit lah. Kalau saya boleh gunakan bahasa yang agak kasar sikit lah. Jika kita ingin menambahkan pendapatan, meningkatkan income pendapatan bulanan, sama ada peringkat individu ke masyarakat ke negara lah. Kalau negara katalah bila negara ingin menambahkan, meningkatkan pendapatan per kapita, kalau kita sebagai individu kita ingin menambahkan pendapatan bulanan, kalau ikut dua ayat ini gunakan bahasa yang agak kasar ya. Ada dua caranya. Satu, buatlah jahat banyak-banyak. Abaikan peringatan Allah. Jangan pedulikan peringatan Allah. Nanti Allah bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Tapi, karena Allah murka, Allah akan tarik balik. Atau cara yang kedua, bila kita ingin macam-macam Allah berikan pada kita, minta itu dapat keberkatan, ya bertakwalah pada Allah. Bahasa agama, bahasa Al-Fatihahnya, ibadah dahulu. Bila kita suruh ibadah, nanti Allah akan berkata dalam hadis qudsi tadi, Allah sendiri yang akan menurunkannya. Dan berupa keberkatan. Karena keberkatan, ia ada ridha. Jadi apa yang Allah berikan pada kita, disertai dengan keridhaannya. Syaratnya kita ibadah dahulu. Sementara orang yang tidak beribadah, mengabaikan peringatan, apa yang Allah berikan kepadanya, disertai dengan kemurkaannya. Sebab itu ditarik balik. Inilah rahasianya kenapa ibadah kena didahulukan daripada isti'anah. Daripada isti'anah. Karena itu tadi dinyatakan kita kena buat dahulu. Kita kita bukan hanya mahu Allah memberikan apa yang kita minta, tapi kita juga nak ketika Allah bagi hajat kita itu disertai dengan keridhaannya, bukan kemurkaannya. Ingat betul-betul. Al-An'am 44 dengan Al-A'raf 96. Kalau orang mengamalkan Al-An'am 44, ya ini nampaknya susahlah.
Saya pun kadang-kadang berfikir ginilah, ini mungkin hanya fikiran saya ajalah yang belum tentu betul. Sistem ekonomi dunia ini nampaknya lebih banyak menganut ayat 44 surah Al-An'am agaknya. Ya apa tidaknya, kan hampir setiap satu dekad mengalami krisis ekonomi. Ingat dahulu tahun 80, 90, 1980 berapa? 6 ke 7 dahulu. Yalah 1987, 86, 87 atau ekonomi runtuh. Mengenai recession yang sangat dahsyat, banyak orang-orang kaya lingkup. Kan? Lingkup. Kemudian berangkat 98, 98, 98 berangkat sikit pulih. Selepas 10 tahun pulih. Boleh naik lagi. Tahun 1996, 97 jatuh lagi. Betul-betul 10 tahun. Kalau jamaah masih ingat, saya masih ingat itu. Jatuh lagi 90 tengok melanda Asia Tenggara. Malaysia terkena, Thailand kena, Korea, Jepun, Indonesia paling teruk. Jatuh lagi. Dan sakit banyak orang. Ya, kalau orang usaha kecil memang lingkup yang besar pun gulung tikar. Yang miskin lagilah susah. Kemudian 98, 99, 20% merangkak lagi sikit. Tahun 2007 ke apa tu? Jatuh lagi. Maknanya hampir setiap 10 tahun jatuh, naik, jatuh, naik, jatuh. Jangan-janganlah karena kita mengamalkan sistem ekonomi Al-An'am 44. Jangan-janganlah. Ya ini hanya andaian aja. Akhirnya sakit, hidup hanya sakit sungguh. Karena ketika kita dapat banyak pun, sebetulnya Allah tidak ridho. Bayangkan. Karena kita meninggalkan Iyyaka na'bud. Kita tidak indah tentang Iyyaka na'bud. Kita lebih takut bila tak dapat apa yang kita nak. Bahasa sunnahnya, Iyyaka na'bud baru Iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud baru Iyyaka nasta'in. Ini yang perlu kita faham, yang perlu kita jadikan pegangan ini. Jadi masalahnya bukan pasal mukmin dan kafir yang hidup yang senang. Siapa yang berusaha, Allah sendiri akan bagi. Itu Masya Allah, Allah kendaki kaya. Fir'aun malah, saya kata malah jadi kaya raya, ya jadi raja. Yang sekalian. Nabi Sulaiman, hamba Allah yang mukmin kaya raya, Allah kendaki kaya. Bulkis yang hidup sezamannya, yang waktu masih kafir, menyembah matahari, kaya raya juga. Kaya atau miskin, dapat atau tidak, itu kaitannya dengan masyiah. Adakah mesti Allah ridha? Belum tentu, bergantung pada orang itu. Sebab ridha atau tidaknya Allah bergantung pada apa yang kita lakukan terhadap Allah. Bukan bergantung pada apa yang Allah berikan pada kita. Itu yang dahulu pernah sampaikan, kita bicara pada siri-siri yang lepas dahulu. Begitu. Itu saja ya mas sekalian yang sempat saya sampaikan. Walaupun masih ada ya 1-2 perkara yang perlu disampaikan berkaitan dengan asrarut taqdim, ya. Asrarut taqdimil ibadah al-isti'anah. Insyaallah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahanlah apa yang disampaikan ini memberikan manfaat. Khasnya pada saya menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikongsi bersama. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita sentiasa diberikan istiqomah, ya, diberikan hati yang terang untuk memahami, seterusnya menerima dan mengamalkan apa yang difirmankan di dalam kitab sucinya. Dan saya juga mengharapkan agar jamaah berusahalah, di samping mendengar, berusaha sendiri, membacalah buku yang berkaitan dengannya, yang sebenarnya saya kata tempoh hari, ia telah sudah diterjemahkan, ya, kitab ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu, Madarij Salikin yang dikarang oleh Ibnu Qayyim ini, bolehlah dicari dapatnya, boleh tanya kepada pihak kepengurusan, mungkin ada dari mana dia dapat, mungkin ada itu boleh. Tolong coba itu sebagai saya sangat bermanfaat, walaupun mungkin buku itu memang tidak ringan, ya bukan buku bacaan, bukan bacaan ringan, ya. Mana kita kena baca berhati-hati karena ulasannya sangat dalam, karena ya lebih kepada masalah perasaan, masalah hati, lebih kepada tasawuf, ya, yang sunni. Jadi bukan masalah hukum makam yang sederhana, lebih kaitannya dengan masalah hati. Maksudnya lebih sangat intilah kaitan dengan ihsan.
Jadi walaupun membacanya mungkin tidak mudah memahaminya, tapi insya Allah jika kita tidak faham semuanya pun, insya Allah ya kita adalah yang kita dapat faham. Banyak manfaatnya. Satunya yang saya syurkan sangat, buku itu, terus terang saya, buku itu termasuk buku yang sangat saya sukai daripada dahulu, apalagi sekarang ini. Bahkan saya pernah berkata begini, seiring dengan berjalannya usia, seiring dengan bertambahnya usia, rupa-rupanya buku-buku seperti ini, Madaris Salikin ini, adalah akrab dengan kita. Saya tak kata buku yang lain tidak penting, ya, jamaah boleh belajar itu. Tapi bila orang makin, ya bila umur makin meningkat, rumah kita perlu ilmu yang betul-betul terus boleh menjadi amalan, khasnya memperbaiki hati kita, memperbaiki persepsi kita tentang Tuhan. Dan itu mustahak sekali. Bukan tak boleh belajar itu, boleh belajar yang boleh. Tapi kan masa tidak mungkin memungkinkan. Kalau masa tidak memungkinkan, ya carilah yang paling utama. Apa yang patut kita berikan priority. Kalau masa masih lapang, banyak, ya kita akan pelajari daripada A hingga Z, semua buku kita pelajari. Ya. Tapi karena mungkin tidak memadai, tidak mencukupi, pilihlah buku-buku yang kita rasa sangat-sangat kita perlukan dalam menjalani kehidupan, menjalani saki bagi hidup sebelum kita jumpa Allah. Dan saya yakin buku yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Madaris Salikin, satu di antaranya adalah buku yang sangat-sangat bermanfaat. Patut jadi buku yang paling akrab dengan kita. Di situ hati kita baca akan tenang. Sangat tenang, karena kurang banyak perbezaan. Kurang banyak perbezaan pendapat. Kan berbeza, kalau jamaah baca buku tentang hukum hakam, pasti banyak perbezaan. Menurut ini boleh, jadi macam perdebatan lah. Jadi mungkin bagi kita yang bersungguh sudah agak lama penuh ni, bila baca banyak perbezaan tu jadi pening. Macam mana ni perbezaan? Akhirnya tak buat semuanya lah. Ini boleh, ini tak boleh. Akhirnya tak buat aja lah. Tapi salah buku ini tidak membuat fikiran kita panas. Tapi membuat hati kita jadi sejuk, rasa tenang, rasa itu. Jadi saya syurkan sangatlah. Dan boleh didapati memang. Itu saja. Sudah agak lebih masanya. Jadi insyaAllah kita akan sambung pada kesempatan yang lain. Kita tutup dengan istighfarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.